Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita seluruhnya. Selamat datang untuk paduan suara Solidio dari Kebun Jeruk. Kami sudah terberkati dengan lagu pujian tersebut. Biarlah Tuhan yang dimuliakan dari kehadiran Inang dan Namang Sintua yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati kita setiap orang. Horas. Firman Tuhan bagi kita dari Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 14. Saya akan baca bagi kita, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintas puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makanan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Masih gelap situasi bangsa Yahudi yang sudah kembali dari pembuangan. Mereka sudah benar-benar berpuasa. Mereka sudah benar-benar beribadah dengan luar biasa kepada Tuhan. Tetapi sepertinya mereka tidak dengar Tuhan. Sepertinya masih gelap, tidak ada jalan di depan. Reruntuhan yang luar biasa di Yerusalem sepertinya tidak bisa lagi diperbaiki. Tidak cukup lagi panitia renovasi untuk memperbaiki Yerusalem. Apa yang terjadi? Itulah pertanyaan banyak orang ketika itu. Dan inilah jawab Tuhan. Saya teringat dengan gereja HKBP Sidoarjo di Jawa Timur. Waktu itu penduduk setempat tidak memberi kesempatan bagi warga HKBP untuk membangun gedung gereja. Tetapi hal ini yang sangat menarik dari pendeta yang berada di sana, yang sekarang sudah bekerja di Jerman di UM, United Evangelism Mission. Apa yang dia katakan? Kalau membangun gedung gereja itu gampang. Yang tersulit adalah membangun rohani jemaat, membangun kebersamaan jemaat. Kalau jemaat sudah bersatu, seberapa besar pun gereja itu boleh dibangun. Bagaimanakah izin gereja? Izin gereja, apakah Tuhan tidak menggerakkan hati Raja Persia, raja yang besar, yang megah, yang hebat, untuk mengembalikan orang-orang buangan dari Babel? Siapa yang menyuruh itu menandatangani supaya mereka boleh kembali? Kalau bukan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan dapat melakukan itu.
Apalah beratnya bagi Tuhan menyuruh seorang raja yang hebat untuk membuat kebijakan sehingga gereja Tuhan diberikan izin. Tetapi yang terutama adalah kerohanian jemaat. Yang terutama, yang mendasar sebenarnya dalam gereja-gereja itu adalah kebersamaan umat. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama. Kalau itu apapun boleh dikerjakan. Ada gereja di Jabodetabek, termasuk terindah dalam buku besar, terindah dari antara 100 gereja di Jabodetabek. Tetapi seorang ibu bermimpi, dan mimpinya itu kenyataan. Gereja ini saya lihat seperti kuburan, dan di bawahnya banyak bangkai yang busuk, dan itulah kenyataan gereja itu. Gerejanya besar, orang-orang di dalamnya gontok-gontokan. Ada yang tidak nyaman, ada pergi ke sana kemari, beribadah di tempat lain, padahal mereka sudah bangun gereja yang terbesar. Bagaimana semuanya? Yang baik dulunya setahun dia sangat baik dan luar biasa kehidupannya dengan Tuhan, tetapi bisa berubah sesudah 100 tahun oleh kebersamaan yang busuk. Ternyata banyak orang lebih cepat rusak daripada untuk lebih cepat baik. Maka yang terutama adalah jangan sampai jemaat eksodus. Gerejanya besar tapi ditinggal. Jabatan di gereja adalah pengabdian, tetapi sudah banyak orang berkelahi, berselisih hanya karena jabatan di gereja. Apa itu? Apakah itu masih jabatan surgawi? Apakah itu masih menjadi berkat kalau gontok-gontokan hanya soal pemilihan pengurus? Sampai di gereja yang bersangkutan kemarin ada cerita sama saya sudah diskors sama. Kenapa diskors? Karena keuangan gereja saya kritik. Ya, silakanlah terus kritik. Nabi itu ditegur, dihancurkan, didemotivasi, tetapi Nabi itu akan terus berbicara sampai orang-orang bisa mengingat Tuhan dan bertobat. Teruskan. Apakah boleh emang pendeta saya masukkan ini menjadi kasus di pengadilan? Janganlah amang. Kalau di pengadilan nanti yang malu kita juga. Siapa terdakwanya, siapa tersangkanya, siapa yang masuk penjara, sama-sama murid Tuhan Yesus. Biarlah berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang berperkara. Tenanglah. Ketika Tuhan berperang kepadamu, maka kamu boleh dalam kehidupanmu. Berhati-hatilah inang amang ya. Kekudusan sangat-sangat sedikit perbedaannya dengan pujian. Hati-hati dengan pujian. Kalau ada di gereja menuntut dipuji dan dia marah ketika seorang tidak memujinya, sudah berbuat baik, upahmu sudah cukup. Tidak ada lagi upahmu di surga. Biarlah orang tidak memujimu, berbuat baik di gereja ini. Dimanapun engkau berbuat baik, berbuatlah terus yang baik. Maka upahmu besar di surga. Tetapi ketika kita mengatakan sudah 600 juta uang saya di gereja ini, tolong saya dihargai. Ini artinya saudara akan dipuja-puja jemaat. Oh, banyak sekali duitnya. Dan semua mengucapkan terima kasih, pendeta datang berduyun-duyun ke rumahmu mengucapkan terima kasih, tetapi upahmu sudah selesai. Tidak lagi upah kita di surga. Itu yang diingatkan hari ini. Mereka baru pulang dari Babel, masih terjadi reruntuhan. Mereka sudah seperti kita pandemi, sudah rindu berkur, masih yol marede, masih yol marminggu. Maka mereka berduyun-duyun bergereja. Mereka bersemangat bergereja, berkor, bernyanyi, berdoa, retreat.
kebaktian padang. Tetapi yang menggelisahkan Tuhan adalah anggo kebaktian padang munai nga jago-jago, nga tabudoh rit-rit munai nga manusuk, alay na nga perubahan muna. Kalau dia selama ini menindas pembantunya masih terus mengedungi, belum dibebaskan walaupun sudah 17 Agustus berapa puluh tahun. Ini yang diingatkan. Kalau engkau kusuk berpuasa, kalau engkau kusuk berdoa, kalau engkau kusuk berkor, kebaktian padang retreat, ada dampaknya dong, itu kata Tuhan. Bukan salah ibadah itu, ibadahnya sudah bagus. Terima kasih, kornya bagus. Tapi kata-kata kor itu harus menusuk sampai ke hati. Saya semangat tadi, selidikilah aku ya Tuhan, itu kor itu. Kita siap diselidiki oleh Tuhan. Jangan marah kalau benar bahwa kita masih belum bagus, belum seindah kor praktek kita kepada anak, kepada suami, kepada mertua. Bertobatlah. Harus serupa ritmenya, serupa nakok ngado tuana. Itulah ibadah yang sejati. Kalau kita beribadah dengan kusuk, terima kasih, itu kata Tuhan, bagus engkau sudah beribadah, bagus. Tetapi tingkatkan. Tuhan tidak cukup dipuja-puji kalau engkau masih menganiaya saudara-saudaramu yang adalah kekasih Tuhan. Maka kalau dikatakan di gereja ini, oh panitia kesehatan, panitia pembangunan, panitia perolop-olopon, banyak sekali biaya dana di HKBP Bogor. Oh itu tidak masalah kalau engkau sehati dengan Tuhan, sehati dengan jemaat, tidak ada yang mahal. Mazmur 133 dikatakan di ayat 1, di ayat 2 rukun, lalu di ayat 3 berkat Tuhan. Kesanalah berkat Tuhan disalurkan. Bukan aku yang dulu tetapi aku sekarang. Berkat Tuhan tadi dikatakan nyanyian itu, puji Tuhan. Orang yang bersama Tuhan berdampak kepada persekutuan kita, maka akan dapat berkat yang melimpah. Jadi bukan berapa banyak program di HKBP Bogor, tetapi bagaimana kesatuan jemaat itu dengan Tuhan, dengan jemaat. Kesatuan sesat jemaat itu yang mendasar. Mau membangun 10 miliar, 1 triliun boleh, berkat Tuhan melimpah. Tetapi apakah hati kita sudah terhubung dengan Tuhan? Apakah hati kita sudah terhubung dengan sesama jemaat di tahun kesehatan ini? Kalau sudah terhubung, jangan ragu dan jangan takut. Silakan buat program sebanyak-banyaknya, Tuhan akan memberkati. Tetapi kalau engkau tidak rukun, hanya untuk kelas 10 juta pun, kita akan berkelahi. Maka hiduplah di dalam kerukunan dalam sesama. Inilah awal kekuatan bangsa Israel. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 12. Mari kita baca ayat 12. 1-3, iya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memiliki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Tidak ada yang tidak bisa. Jangan menangis reruntuhan. Dari mana biaya membangun Israel ini? Dari mana biaya membangun bait suci di Yerusalem? Satukan hatimu dengan Tuhan. Satukan hatimu sesama bangsa Israel. Jangan menindas, jangan menganiaya, maka Tuhan akan memberkati. Tembok-tembok reruntuhan yang ratusan tahun yang tidak mungkin direnovasi, bisa direnovasi. Terima kasih untuk panitia pembangunan yang bersungguh-sungguh. Kami tidak tahu bahwa di atas atap ada yang bocor, yang mungkin akan bocor kepada kita, tapi mereka lihat. Puji Tuhan, Tuhan berkati semangat mereka. Tetapi tidak cukup di semangat itu. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan jemaat. Apapun yang kita harapkan dari Tuhan, dikatakan reruntuhan saja pun yang sangat sulit diperbaiki, jalan-jalan yang hancur, nauk tarulang Yerusalem bisa diperbaiki
oleh karena Tuhan. Maka jangan lupa, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang membawa kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Ibadah dari kata abudah, dari akar kata evet, apa itu? Hamba. Maka pendeta-pendeta di tempat-tempat gereja lain ada stolanya, seperti cook. Oh, ada stola di sini ya, supaya dia ingat, jangan dia ketika naik ke mimbar seperti saya ini, wah saya di atas, cuma di bawah saya hebat. Oh, ada cooknya, ada stolanya, bahwa dia adalah evet, Yahweh, adalah hamba Allah, yang harus mengatakan apa yang Tuhan katakan bagi dirinya, bukan dirinya, tetapi Tuhan katakan. Supaya jangan lupa, itulah ibadah abodah, itulah evet Yahweh, itulah hamba. Kita semua hadir di sini mendengar-dengar akan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bila mana ibadah kita itu sudah sangat indah, jangan hanya sampai di gedung gereja ini. Bila tempat kamar kita di rumah, tempat kita berdoa di kamar kita di rumah sangat hebat, menggelegar, jangan hanya di kamar itu. Keluarlah dari gedung gereja menjadi orang yang baru, seperti Kristus yang peduli, yang punya empati bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah yang diingatkan hari ini. Jangan hanya retreat, seksi perempuan yang mau kebaktian Padang, lansia yang sudah kebaktian Padang, saya tidak bisa cek, tetapi nyanyian dari Solidiola yang mengatakan, selidikilah hatimu, apakah sudah berdampak. Kita yang sudah beribadah hari ini, selidikilah hatimu, apakah sudah ada dampaknya. Berubahlah. Kalau biasanya membentak-bentak pembantu, kurangi sedikit volumenya. Kalau 10 volumenya, kurangi menjadi 5, 2, 3, 1. Kalau boleh dengan kasih. Biar mereka mengenal Tuhan dari sikap kita, dari suara kita. Biarlah ibadah yang berdampak. Jangan sampai dikatakan ibadahmu 10 menurut penilaian malaikat, tetapi prakteknya 0 menurut penilaian Tuhan. Jangan. Kalau 10 ibadahnya, 10-lah prakteknya di tengah-tengah kehidupan. Firman Tuhan hari ini adalah hukum sebab akibat. Ada sampai 5 pernyataan. Apabila engkau, maka. Apabila engkau begini, maka engkau jadi begini. Ada hukum sebab akibat. Tetapi itu pertama sebab akibat ada dari pertanyaan jemaat. Kami sudah berpuasa Tuhan, kami sudah berdoa kusuk seperti dulu diaturkan bagi kami. Mengapa kami berpuasa, mengapa kami merendahkan diri, namun Tuhan tidak memperhatikan, masih gelap. Lalu dikatakan oleh Tuhan, jangan hanya kepada saya dong berpuasa. Masa orang berpuasa masih bisa berkelahi? Aneh itu kata Tuhan. Sama-sama berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa, habis berdoa berkelahi. Mana mungkin? Berarti nuansa dalam nama Yesus yang shalom itu sudah hilang buyar. Masa tidak ada sedikit pun baru amin berdoa sudah berantem? Berarti belum kuat. Dalam nama Yesusnya belum kuat dalam hati kita. Kalau itu kuat, maka shalom akan terus dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa, maka akan terjadi hal yang baik. Jangan berpuasa dan kamu sepertinya saleh, namun tidak peduli dengan orang lain, menindas yang mendesak-desak pekerjaannya, buruhnya. Memang sungguh aneh kalau kusyuk beribadah, tetapi tidak baik perangainya. Pada susu maddah. Amar minggu hitai sor lau mangalang minisan yo to toy mo se parmino ni ngapigay la ko sa rin na pitulu yalla ang mungkin ida malagari ada pelubyon na ihoma kembalian na ida ay baru mabigi jamita hami pembebasan di 17 ano mungkin lebih bagus begitu memberi kesejahteraan bagi banyak orang karena ibadahnya berdampak dalam kehidupannya. Esensi kesalehan dari tindakan berpuasa adalah
mencari Allah, itulah berpuasa. Mencari Allah, mengenal jalan Allah, melakukan yang benar di hadapan Allah, taat kepada Allah, mendekat kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, dan berhenti dari urusan pribadi. Itulah Sabat atau itulah puasa, yang bukan hanya tidak makan dan minum sebagai bentuk pengendalian diri, tetapi sebenarnya tidak makan dan tidak minum supaya bisa berpusat kepada Tuhan. Maka pengajaran Tuhan menguasai pikirannya, menguasai hatinya, menguasai dirinya. Itulah berpuasa, itulah berdoa, dan melakukan kebiasaan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ternyata ketika kita hadir untuk Tuhan, saat ini kita juga hadir untuk sesama. Kita hadir untuk Tuhan, kita hadir untuk sesama. Saya kurang tahu Pak Pendeta Nababan tadi memberikan acara, karena mungkin tidak ada acara untuk kebun jeruk, biar saya share aja katanya, itu yang bagus. Peduli sama sesama. Mama ti sudi dak pola marit di horone sih dak pola bail umam bukan begitu. Hadir untuk Tuhan. Siapa yang masih belum punya acara di sini? Perhatikan, berikan, bantu. Mungkin dia belum bisa memoto sehingga dapat acara buka ibadah jam 7 pagi. Bantulah. Wah, nanti ribut di gereja kalau saya bantu. Ribut atau tidak mau membantu? Kan strategi juga bagaimana membantu tanpa ribut. Banyak juga strategi. Atau minta tolong sama sintua-sintua muda yang selalu melayani kita di depan. Itulah ketika kita hadir bagi Tuhan, maka kita juga hadir bagi sesama. Mari kita perhatikan yang harus kita kerjakan di firman Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk. Kalau saya lihat terjemahan Ibrani mengenakan, tidak lagi mengenakan, engkau melonggarkan. Kalau engkau selama ini sangat keras, membuat orang tidak berkutik dengan kata-katamu, longgarkan sedikit. Biar orang lebih puas. Ada saya tahu 2 perusahaan yang sama di tempat yang berbeda. Perusahaan yang satu tidak ada staf, tidak ada superintenden, mereka bisa bersatu sama-sama naik mobil. Di tempat yang satu karyawan tidak bisa berjumpa dengan staf, harus karyawan naik bis. Sesudah saya cek apa hasilnya. Di karyawan dengan staf yang kompak, hasil produksinya lebih hebat daripada yang terstruktur di sana, tidak bisa karyawan bertemu dengan staf. Ternyata kasih persekutuan meningkatkan banyak hal, mutu, hasil. Maka tidak melonggarkan kuk, melepaskan membuka kuk kepada sesamamu, motah dari kasa dasar yang sama, motah. Mereka harus berhenti menindas agar Tuhan kembali berkenan pada ibadah mereka. Dan kemudian dikatakan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari, mencemooh, menghina. Jadi ada teman kita di Bogor ini, kenapa saya masuk kantong selalu tangan saya amang, katanya. Saya kenapa ya, saya bilang. Saya pikir gaya itu kan gaya. Ketika ada orang Eropa, kenapa kami masuk kantong Pak Pendeta? Karena di sini di Eropa musim dingin, maka kami harus masuk. Oh, kalau di Indonesia bukan, itu gaya model. Masuk kantong sambil trek-trek jalan di sana sambil masuk kantong tangan begitu. Padahal di sana karena kedinginan katanya harus masuk kantong. Jadi kenapa saya masuk kantong amang pendeta? Saya pikir model. Padahal bukan, katanya. Ada warga kita di Bogor ini. Karena saya sering menunjuk-nunjuk kalau ngomong. Padahal mungkin yang teman saya yang itu pendeta Simanjuntak atau Sintua ini, maka saya masuk kantong sehingga mengatasi jangan nunjuk-nunjuk. Itu sangat baik loh. Karena Alkitab dikatakan menghormati yang lebih tua. Mungkin ada gap generation, tapi boleh diperbaiki dengan banyak taktik. Mereka jangan menunjuk-nunjuk, menuduh-nuduh orang yang tidak bersalah, mencemooh dan memfitnah, membuat orang sedih. Di bahasa aslinya dikatakan memfitnah ini membuat orang susah, membuat orang sedih, memperkarakan seseorang jahat padahal tidak benar. Ternyata benar ya. Kalau seandainya kita difitnah, pasti kita sedih. Katanya, kan bahasa aslinya. Sedih, susah, tidak bisa bergerak. Padahal fitnah, tidak benar. Maka kamu bukalah, jangan memfitnah.
Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Ini cerita yang menarik ini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang yang kau inginkan. Kemarin kami 2 hari lalu diskusi sama Inang, bagaimana kalau saya dari bank saya ini dapat mobil? Saya bilang sama Inang. Lalu saya kasih sama sintua kita, ada yang membutuhkan mobil. Saya bilang rumahnya jauh, dia sangat butuh mobil. Lalu perdebatan di antara kami berdua, saya belum setuju katanya. Kenapa? Masih banyak keluarga kita di sana, mungkin mereka masih butuh mobil daripada sintua itu. Tapi ini masih belum datang berkat itu. Dan tidak akan jadi datang berkat itu, saya katakan. Karena apa? Belum datang saja kami sudah tidak jelas mau kemana mobil ini begitu. Apalagi datang, bisa kami berkelahi, lebih bagus tidak usah datang. Iya, dan tidak akan datang. Itu saya katakan, saya sudah sampai, jangan-jangan mobil itu aturannya 2 loh, Inang. Kenapa 2? 1 untuk mau kita kasih ke sana, 1 sama mau kita kasih sama keluarga kita yang di Bandung. Oh ya, bisa juga ya, tapi sudah tidak jadi begitu saya bilang. Karena itu juga nanti akan berdebat. Kalau datang 2 dari bank hadiah untuk pendeta Simanjuntak, 2 mobil, datang renovasi lagi ke rumah untuk pembangunan yang pendeta bisa bersoal juga. Iya betul juga ya. Karena kalau menjual tempat minum air panas ini bisa lama-lama nanti renovasinya begitu. Ya. Belum datang saja, padahal kita dikatakan di sini menyerahkan yang kau inginkan sendiri, memuaskan hati orang. Apa yang kita inginkan orang berikan kepada kita, kita berikan bagi orang lain. Maka dikatakan bila terjadi demikian, maka dari gelap dan kegelapan akan seperti remang tengah hari, seperti siang hari yang luar biasa. Ternyata orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan mempunyai tanggung jawab. Ini harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Ternyata banyak tanggung jawab kita. Kalau dikatakan kita umat Tuhan, banyak tanggung jawab kita. Kita lihat orang lapar tidak makan. Bukan yang di jalan itu ya. Kalau di sana ada kotaknya dari sebulan yang lalu sampai kemarin masih itu juga. Tolong kami anak-anak tidak makan katanya. Itu kemarin, itu hari ini juga. Jangan-jangan sudah makan, sudah tabungannya juga itu begitu. Bukan. Ketika kita melihat orang lapar, apakah kita berempati? Di pesta saja, apakah kita mau memberikan nasi kita? Kita masih sedikit kenyang, tetapi orang lain sudah kita lihat wajahnya sudah lelah. Boleh kita memberi? Anak-anak Tuhan pasti boleh. Karena kita punya empati di hati kita, di pikiran kita. Tuhan mengajar kita berempati kepada orang lain. Tidak mengenakan kuk, membebani, menyakiti sesama, kesukaran hidup. Tidak menghina dengan menunjuk-nunjuk jari serta tidak berkata dusta atau fitnah, memberi makan orang lapar. Saya lihat bahasa aslinya memberi makan, menyumbangkan. Jadi kalau menyumbang tidak pernah berpikir-pikir ayat di gedung mulak kepek kuna lihat si 100 juta itu HKBP Bogori. Oh enggak, jangan berharap. Songon nasi berkati Tuhan do piau, HP ngahulian tu. Oh enggak, menyumbangkan. Memberikan kepada orang lapar seperti kita merasakan kalau lapar. Yang butuh makan, leraep. Dari leraep, lapar sekali. Jadi sama Pasinang ya, PA ibu-ibu bagaimana ciri-ciri lapar. Kemarin kami dalam PA ibu-ibu, ciri-ciri lapar, lelah, keringat. Untung ibu-ibu yang katakan itu kemarin. Kalau yang lain, bagaimana ciri-ciri yang lapar? Teriak-teriak sama panitia. Marah-marah, pecahkan piring. Lempar panitia. Oh gitu kan ciri-ciri orang lapar ya. Pasti marah. Dan ini yang dikatakan. Kalau di sini leraep sudah lapar sekali. Sangat lapar. Maka perlu makan. Jadi kalau murid-murid Tuhan Yesus berkata, ada banyak orang lapar Tuhan di sini. Kita suruhlah dia pulang ya katanya. Yesus tidak. Ini harus ditiru oleh gereja-gereja. Berapa kas gereja HKBP Kebun Curug? Oh sekian Tuhan. Mungkin tidak minus tapi sekian. Oke lah sini sedikit. Biar kita kembangkan. Jemaat ini harus makan semua yang lapar ini. Itu Yesus. Kalau murid-murid Yesus katakan apa? Tuhan kita suruhlah mereka pulang. Sudah lapar nampaknya, jangan sempat protes nanti mereka ini. Jangan sampai lapo-lapo itu tutup semua. Oh Yesus enggak. Berapakah surya di sini? Oh sekian, mari biar kita kembangkan. Biar kita berkati surya ini menjadi kas yang besar untuk boleh memberi makan secara fisik.
Makan secara fisik saja sudah pelit, apalagi makan secara rohani nantinya. Harus berimbang. Secara fisik juga harus kita perhatikan. Lapar, orang lapar yang sudah berkeringat kita berikan. Mudah-mudahan nanti kebun jeruk yang hadir di sini Soledeo tidak lapar. Ronggora snack nate, nak pesomangan, alam berdelet-delet dubi hamuinna. Nungga bedangan langom muna non, aka tempat makan na ibu urun na begitu terkenal. Tong marate, unak polai bajan nunidahan na sa tong jajan nasi di luar. Adiga pehepeng munai beredar di Bogor. Dan itu yang luar biasa. Dan sampai mereka puas, sampai mereka kenyang bahasa Bataknya, sampai tobus namalay. Mau lihat ya Pak. Odo pehea tobus au dihaga bibi bugur mangani koninna. Unang sudi madokon dakya tobus dihaga bibi bugur manga. Baya hurang maikanna, hurang magulamona, hurang masaballa, hurang maun. Ada di sini sampai puas orang lapar. Tetapi saya yakin orang lapar akan cepat puas. Ayo dong aku berdita nok pareses noeng di kota Cani apa yang dia katakan? Bolo malai badabu katanya. Panutuani pebinai sup, panutuani bui romangan ibadoh iddahaninna. Bolo ngamale tabudu sudi. Bui do namale madoko tobus karena memang mereka sudah lapar. Nama dok dak tabu mangan biasanya adalah orang-orang yang sudah kenyang. Itu dah. Datuk ya nama le madokon dak tabu dahanon. Enggak, namanya juga sudah lapar sekali. Leraep, sudah sangat lapar sekali. Pasti dia akan memuji siapa yang memuaskan mereka. Lalu dikatakan, apabila engkau sudah mengenyangkan orang yang tertindas, orang yang menderita sebagaimana cahaya dibutuhkan, maka engkau akan bercahaya. Engkau seperti lampu penerang. Begitulah kita yang membebaskan kuk, yang memberi makan orang-orang banyak. Begitulah gereja yang peduli membebaskan orang-orang, memberi kemerdekaan. Maka gereja itu akan seperti penerang, seperti rembang tengah hari, seperti siang hari. Apa siang hari? Aktivitas berjalan. Memang walaupun sudah ada sistem dari rumah bisa mentransfer dana, tetapi kalau konteksnya transfer uang juga lebih enak di siang hari. Tadi dia sudah sedia dong naik 20 juta dong menang 25 juta. Anggo di borong ini ai salah kiri benat tuari tu gereja subbangan ini. Sebetulnya 100 ribu juga bisa 10 juta hobain. Ya kalau malam hari. Tetapi siang hari banyak beraktivitas. Namar kacamata hiapiwa di siang hari gabe somar kacamata lo ala tarida takkas. Maka di tengah-tengah kehidupan kita luar biasa berkat terangnya seperti rembang tengah hari. Grab pe hilir mudik do, ojek pe hilir mudik do, ada aktivitas akapared de perodo ala bui beraktivitas seperti siang hari. Itu indahnya orang-orang yang sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lalu janjikan Tuhan lagi, engkau akan senantiasa akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Walaupun negeri Yerusalem seperti kering, tetapi engkau akan bisa di sana bertahan dan hidup membangun daerah Yerusalem. Memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ada kesenangan bersama Tuhan. Jadi dalam kelaparan, dalam kesusahan, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, dia tetap boleh bergembira, puas hatimu di tanah yang kering. Puas jiwanya walaupun anak-anaknya menghabiskan uangnya untuk sekolah semua. Ada orang berkenik tengah habis sudah dikirim tidak dana kilau sekolah, tapi jiwanya puas. Itu yang dikatakan di sini. Dia tetap bersemangat walaupun naik habis nama kasni huria inna, tetapi dia tetap bersemangat. Karena apa? Karena dia bersama Tuhan. Tuhan memberikan kepuasan hati, ke jiwa yang tenteram. Dan dikatakan di sini, engkau akan seperti taman yang berair dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Setia kita dalam kehidupan perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar, seperti taman yang berair dengan air yang luar biasa. Engkau akan membangun reruntuhan, itu yang kita katakan di ayat 12. Kita akan dimampukan Tuhan melakukan apapun dalam persekutuan. Di keluarga juga begitu Amang Inang ya.
Orang yang rukun di keluarga. Keluarga ini bisa berjalan kemanapun. Dan keluarga ini dikatakan Mazmur 133 ayat 3 tadi. Berkat Tuhan ada di sana. Rukunlah keluarga. Rukunlah gereja-gereja. Berkat Tuhan ada di gereja yang rukun. Bagaimana Tuhan mau memberkati gereja yang selalu berselisih, yang mempermalukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka yang terutama perbaikilah persekutuan, perbaikilah kebersamaan dengan Tuhan, dengan sesama. Lalu engkau dapat membangun runtuhan apapun kesusahan-kesusahanmu, maka engkau akan tetap kuat. Lalu yang terakhir, yang kedua, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, memelihara hukum Sabat, itu Inang tadi ya, nyanyian yang kedua itu, memelihara hukum Sabat. Bukan seperti dulu lagi saya. Memelihara hukum Sabat, hukum Tuhan artinya Tuhan yang menguasai pikiran saya, hati saya. Musa ketika dia bersama dengan Tuhan, ketika menerima hukum Taurat, wajahnya bercahaya. Cahaya dari kebersamaan dengan Tuhan. Maka ketika kita katakan apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat, memelihara berarti tidak berpikir atau bertindak jahat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu. Dan ini dikatakan Inang di rumah kemarin. Berarti PA di seksi perempuan itu Pak Pendeta, kalau ada arisan, ada ibadah, dia harus memilih ibadah di gereja katanya. Kalau dari sini tidak melakukan urusanmu. Oh, kenapa tidak kita baca kemarin dengan seksama ini ya? Tapi inilah jawabannya untuk seksi perempuan. Masa yang saya katakan ini di satu gereja. Kenapa enggak kau gereja Inang? Karena arisan di rumah. Tetapi catering yang memasak makanan di rumahnya datang ke gereja. Padahal dia yang sibuk. Dia hanya lihat-lihat ini sudah bagus, ini sudah. Yang catering yang sibuk itu, yang keringat itu, dia bergereja. Itu aneh. Masa yang catering ini dapat duit dari yang rumah, dapat berkat dari gereja. 2 kali berkat dia. Yang punya rumah hanya dapat berkat di rumah itu mungkin. Tabuni dah mobah jago roh mga lopa. Dan ipa buah musim nasak catering. Asa bulus jago terus. Hanya itu yang dia dapat. Tidak dapat berkat dari gereja. Maka hari ini dikatakan bagaimana? Hari Minggu adalah hari kenikmatan. Hari Minggu adalah hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, ay lo mo aku namar Minggu, alay buah abayan nala sibuk nyon, itu omong kosong. Kalau masih lomoro hana tidak dilakukan, itu omong kosong. Lalu kemarin yang pelik adalah, gimana Bang Pendeta? Suami saya masih bekerja di perusahaan dan mengharuskan hari Minggu. Doakanlah berperusahaan itu bertobat. Dan mungkin mereka memperkenankan orang beragama berdoa di gereja yang berdampak kepada kualitas kebaikan-kebaikan di Senin sampai Sabtu. Ya. Ketika ada karyawan 2000 orang Kristen yang punya karyawan tidak Kristen dan tidak diberi beribadah pada hari Minggu. Seninnya mungkin tetap kualitasnya tetap, tapi mungkin hanya 10 kualitas. Ketika mereka diberi berminggu, jangan-jangan besoknya mereka 20 kualitas yang mereka produksi. Berdoalah supaya orang saling menghargai. Ketika orang mau beribadah, seperti saya katakan kemarin DPA perempuan, ada perusahaan yang katakan tidak memberi karyawannya bergereja. Lalu kami dengan satu pendeta Kondar Lumbaturan bertanya kepada personel, kenapa perusahaan ini tidak kasih bergereja? Jemaat kami, oh iya Pak Pendeta, kami beri mereka waktu itu setiap hari Minggu untuk bergereja. Tetapi sesudah kami cek, justru mereka berfoya-foya pada hari Minggu itu, tidak ke gereja Bapa. Maka kami putuskan kalau mereka tidak bergereja, lebih bagus mereka bekerja saja di sini. Jadi kita sendiri juga yang tidak menghargai hari Minggu itu. Ketika kita menghargai Sabat Tuhan, hari yang menggembirakan, hari kenikmatan, tidak membuat urusanmu, tetapi urusan dengan Tuhan. Bukan mau di gereja ini terus, bukan. Sabat Tuhan artinya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Sabat menghargai Tuhan. Jadi ketika ada keluarga kita yang bekerja hari Minggu, Tuhan yang menguasainya. Oh mungkin di gereja Bogor sudah beribadah jam 11 bahasa Batak, maka dia akan menyempatkan dirinya berdoa kepada Tuhan. Hari bahagia, hari kebangkitan Yesus, hari kebangkitan saya, terpujilah Tuhan. Maka dia bisa berdoa di mana dia seperti live streaming yang sering kita nikmati.
Maka hari ini jiwamu akan bersenang-senang. Ini paling saya senang. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ternyata Tuhan memperkenankan kita bersenang-senang. Maka ketika ada Facebook menunjukkan bahwa mereka sedang di Pulau Papua, di daerah sana, di Bali, di Danau Toba, oh saya senang. Ternyata Tuhan juga membuat mereka bersenang-senang. Tetapi karena apa? Karena mereka sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan juga memberikan mereka bersenang-senang. Bersenang-senanglah, tetapi karena Tuhan. Bukan karena uangmu, bukan karena hebat jabatanmu, bukan karena segala sesuatu, tapi karena Tuhan. Tuhan menginginkan kita, silakan bersenang-senang di dalam Tuhan. Bersenang-senang yang bisa menenangkan kehidupan kita. Dan dikatakan apapun di atas bukit-bukit di bumi, dengan kendaraan engkau boleh lewati. Saya lihat terjemahannya dikatakan, ternyata apapun persoalan bisa kita atasi, melewati bumi sampai kepada kekekalan. Apapun persoalan kita, ketika kita menghargai Tuhan dalam hidup kita, maka dia akan berdampak dalam kehidupan kita. Ketika kita memulai apapun dalam kehidupan kita, baiklah seperti firman Tuhan ini, dahulukan kesatuan dengan Tuhan, kesatuan dengan sesama. Baru lakukan aktivitasmu, itu akan meledak luar biasa. Aktivitasmu Tuhan berkati. Tuhan menyertai kita setiap orang. Untuk Solidio yang akan kembali nanti ke Kebun Jeruk, bawalah berita-berita yang baik dari HKB Bogor. Semoga di lain waktu mungkin seksi perempuan bisa berkunjung ke Kebun Jeruk dan menyanyikan nyanyian yang indah juga. Untuk panitia pembangunan yang selalu bersemangat, Tuhan memberkati panitia pembangunan. Semoga hati kami nanti, hati jemaat digerakkan untuk memberi persembahan yang ke depan. Mumpung juga datang ke Kebun Jeruk, biar juga hati mereka dibuka Tuhan, memberi yang terbaik di envelope yang sudah dibagi. Tuhan memberkati kita setiap orang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus untuk firman-Mu pada saat ini. Sungguh-sungguh Engkau sangat konstruktif, memberikan wejangan nasihat bagi kami setiap orang dalam mengerjakan apapun. Semuanya yang terbaik adalah ketika kami bersekutu dengan Tuhan dan berdampak persekutuan itu kepada persekutuan dengan sesama. Maka berkat melimpah yang daripada Tuhan, bukan hal-hal yang sulit kami nikmati dalam persekutuan kami, dalam organisasi, dalam keluarga, atau dimanapun kami berada. Biarlah kami benar-benar ingat ketika kami beribadah dengan seksama, dengan bersemangat, dengan bersuka cita. Biarlah ibadah itu mempengaruhi hati dan pikiran kami dan perilaku kami. Sehingga cara hidup kami menjadi cara hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Biarlah ibadah dan perilaku kami adalah ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Bila mana ada gereja-gereja yang sepertinya mereka tidak menyadari siapa mereka yang bersaksi di dunia ini, biarlah mereka membuka hati mereka setiap orang, juga pemimpin-pemimpin di gereja-gereja itu, sehingga hati mereka dibukakan, boleh didiami Roh Kudus, sehingga mau merendahkan hati dan mau berdamai dengan satu dengan yang lain. Dari sanalah dunia kenal bahwa gereja itu adalah gereja Tuhan. Ketika kami yang satu dengan yang lain boleh bersekutu dan boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dengan sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang telah kami nikmati. Biarlah firman-Mu itu terpatri di dalam hati kami setiap orang, sehingga kami adalah orang-orang beriman yang saleh, dan kesalehan kami juga nampak dari kepedulian kami secara sosial kepada sekitar kami. Ada banyak orang-orang yang Tuhan tuntun kami boleh lihat, kami boleh perhatikan, kami boleh berikan hati kami untuk menolong mereka. Biarlah kami jangan menutup hati dan pikiran kami dan penglihatan kami untuk kemana Tuhan tuntun kami, memberikan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Terima kasih Tuhan untuk seksi diakoni sosial di gereja ini yang tetap berpartisipasi memberikan yang terbaik bagi warga jemaat yang membutuhkan. Berkati mereka dalam semangat mereka memberi bantuan bagi anggota jemaat. Berkati setiap orang yang terbuka hatinya, yang digerakkan oleh Tuhan untuk boleh membantu sesama jemaat. Biarlah segala sesuatu yang mereka perbuat sebagai pelayanan boleh menjadi
puji-pujian bagi Tuhan. Dan orang-orang yang menerima bantuan dari ruas mengurupi ruas, bantuan yang lain-lain, boleh menjadi uang berkat Tuhan yang boleh berlimpah dalam kehidupan mereka. Karena uang yang telah didoakan di bait suci, yang boleh menjadi berkat bagi mereka setiap orang. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang merayakan hari jadinya, dan juga yang merayakan hari jadi perkawinannya. Berkati mereka setiap orang ya Tuhan. Biarlah waktu yang telah Tuhan berikan boleh mereka nikmati, dan boleh memuji memuliakan Tuhan ketika mereka mengingat hari jadinya, bahwa Tuhan yang memperkenankan mereka boleh memperingati itu. Dimuliakanlah Tuhan setiap keluarga yang merayakan hari jadi keluarganya. Biarlah mereka semakin nampak kasih Tuhan dalam persekutuan keluarga mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mengingat jemaat yang masuk menjadi jemaat HKBP Bogor dan jemaat yang pindah. Biarlah setiap jemaat yang menjadi warga jemaat Bogor boleh tetap bersekutu dengan kami dalam sukacita. Dan mereka yang pindah dari jemaat ini boleh tetap sebagai jemaat yang baik, yang boleh berprakarsa, memberikan perhatian bagi gereja di mana mereka sebagai tubuh Kristus. Mereka pindah jemaat. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Bapak Elna Baban Situa Jer Huta Barat, Rustam Harianja Nyonya Purba Bursiturus, Bapak Tesial Lagan Burnenggulan Nyonya Huta Gaul, Bapak Wes Huta Gaul Nyonya Rebe Butar-Butar Boru Tambun, Akhirnya Damanik Bapak P Tambunan, Bapak M Lubis, Bapak M Nadiak, Bapak B Siagian, Nyonya Huta Barat Borusilalahi, Rolina Emira Siahaan, yang di rumah sakit, yang isoman, yang sudah kembali ke rumah. Biarlah kebersamaan dengan Tuhan di hari Minggu ini membuat mereka tetap bersemangat, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Pada saat ini juga kami berdoa untuk panitia pembangunan. Inilah saatnya kami bersuka cita memberi dengan hati. Biarlah hati kami yang disentuh oleh Tuhan boleh memberi yang terbaik untuk kebaikan bait suci yang telah dibangun untuk tempat memuliakan dan merindukan berkat-berkat Tuhan di tempat ini. Berkati panitia renovasi pembangunan, berkati setiap orang yang telah berpartisipasi di sektor-sektor dan juga di luar gereja ini yang benar-benar memperhatikan panitia renovasi pembangunan. Biarlah berkat melimpah yang daripada Tuhan ada bersama kami setiap orang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang punya pergumulan, yang hadir di tempat ini, yang tidak hadir. Biarlah Tuhan ada bersama kami ketika kami bergumul, dan kami tetap bersemangat melakukan aktivitas kami setiap harinya. Ketika kami kembali dari bait suci-Nya Tuhan, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami hingga kami tiba di tempat kami dengan selamat. Juga paduan suara Solidio yang dari Kebun Jeruk, Engkau menyertai mereka. Biarlah sukacita dari perkunjungan mereka ke Gereja Bogor dan perjalanan mereka nantinya, biarlah Tuhan berkati hingga tiba di tempat mereka masing-masing dalam penuh sukacita. Ketika kami akan beraktivitas pada esok hari, biarlah berkat Tuhan melimpah. Kami berdoa juga untuk Kepolisian Republik Indonesia yang sedang mengalami masalah. Biarlah tetap hikmat daripada Tuhan ada bersama mereka setiap orang yang berperkara di sana, sehingga tetap segala sesuatu yang terindah pada waktunya boleh kami nikmati di negara yang kami kasihi ini. Berkatilah setiap negara di dunia ini sehingga kami boleh mesejahterakan umat manusia di bumi ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.